Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Shaka's future. Wife Asha. Calon istri Saka Ashan, bab 9, tentang Greta. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, langit biru menepi digantikan langit jingga yang begitu memanjakan mata. Udara terasa sejuk dan angin lembut yang berhembus, suasana di rumah mewah itu terasa begitu canggung akibat pertengkaran tadi. Belum ada yang meninggalkan kediaman mewah milik Gadwin ini. Sorry, gue nggak ada maksud buat lo bonyok gitu, cicitnya pelan, berjalan mendekat dengan menundukkan wajahnya tanpa berani melihat sosok di depan itu. Hening tak ada yang bersuara, hanya terdengar suara gemericik air. Pria itu masih diam, bahkan menoleh pun enggan ke sumber suara. Ratapannya lurus ke depan dan sesekali mengayunkan kedua kakinya di dalam alir. Permintaan maaf lo nggak bisa membuat wajah tampan gue balik lagi, melirik dengan ekor matanya. Greta mendekat dan duduk di sebelah Evis di tepi kolam renang, mengingat wajah Evis yang dipenuhi lebam. Seakan Greta menarik wajah Evis dan membingkainya menatap wajah Evis secara seksama membuat si empunya menelan ludahnya kasar, jarak yang begitu dekat, hingga Evis merasakan hembusan nafasnya membuat bulu kuduknya merinding dan jantungnya berdugun-dugun. Ceka, nih bocah sadar gak sih sama apa yang dia lakuin? Evis membatin. Kok iya ya? Jelek banget. Astaga. Greta terkejut, menutup mulutnya syok. Sialan, jelek-jelek gini. Dulu lo bucin mampus. Catat itu dulu, sebelum gue tahu ternyata Love itu tukang selingkuh. Greta merotasikan bola matanya malas. Hah, gue gak selingkuh. Berapa kali gue bilang Greta? Lu itu salah paham. Jawab tegas Evis menatap sang mantan kekasih. Ya dulu mereka adalah sepasang kekasih. Kebucinan mereka melebihi Asha dan Shaka. Namun, hubungan mereka kandas di tengah jalan. Karena Greta tak sengaja memergoki Evis sedang bersama wanita lain. Parahnya mereka tengah berciuman. Cinta pertama Greta adalah Evis, cowok tampan dengan lesung pipe di sisi keduanya. Ya. Terserah lo. Gue nggak peduli lagi. Wajah Greta seketika berubah, lalu tanpa berpamitan, Greta pergi meninggalkan si empunya sendirian. Di sana, Evis pun tak ada niat untuk mengejarnya. Ia hanya menatap punggung Greta dengan tatapan nanar. Helaan nafas kasar lolos di bibirnya. Ulangi, Aga. Greta menarik kasar tangan Yana. Ia yang tengah berbincang dengan Asha pun terkejut, mau tak mau ia mengikuti langkah Greta dengan terseok-seok. Lah, udah minta maafnya, teriak Asha menatap kedua sahabatnya yang sudah menghilang di balik pintu besar itu. Aneh banget dia, gumam Asha. Kenapa? Tanya Chai dengan tatapan datarnya. 3 tahu, habis ketemu si Burhan, jadi asam banget itu muka. Asha mengedikan bahunya acuh. Jam dinding menunjukkan pukul 20. Keadaan rumah mewah milik Gadwin ini terasa begitu sunyi. Di sebuah meja makan yang cukup panjang muat untuk 12 orang itu hanya diisi oleh 2 orang saja, Asha dan Saka. Dengan telaten Asha menyuapi si bayi besarnya ini, mereka tengah makan malam. Walau ini sudah sangat terlambat dikatakan makan malam. Dengan susah payah Asha membangunkan Saka yang tertidur selepas kegaduhan tadi sore. Dengan wajah bantalnya, rambutnya yang acak-acakan, justru membuat penampilan semakin tampan di mata Asha. Lepas Saka, gimana makannya kalau posisinya kayak gini? Malu juga dilihatin yang lain. Katanya menatap kesal, sang tunangan yang tengah memeluk pinggangnya begitu erat. Aku nggak ada tenaga buat bangun, aku masih lemas, ngantuk. Saka semakin mendusel ke tubuh Asha. Makanya makan ini dihabisin. Udah, Saka mendongak menatap wajah sang tunangan. Asha pun menghela nafas panjangnya, lalu meletakkan piring yang masih penuh itu di meja. Yang, kawin yuk. Celetuk Saka tiba-tiba. Pelak, nikah, bukan kawin Saka.
Asya menabok kepala Saka dengan gregetan. Bedanya apa sayang Haim? Saka menaik, turunkan alisnya menggoda, hingga membuat Asya memalingkan wajahnya malu dengan ucapannya itu. Gato, saha. Saka tangan kamu iha. Nakal banget. Desahan tipis keluar dari bibir Asya saat Saka dengan kurang ajarnya meremas pelan pai bintang darah montoknya. Dengan tampang tanpa dosanya ia nyengir kuda, gemes. Aku suka, kenyal hehe. Besar lagi. Mesum, Asya lalu menarik diri secara kasar hingga Saka terjungkal ke bawah. Sosok ganas dan dingin ketika di luar sana itu tidak berlaku jika Saka bersama dengan sang tunangan Asyanya yang ada hanya sifat mesum, dimanja, dan posesif. Hanya Asya yang tahu keadaannya, di setiap saat hanya Asya yang tahu dunianya, bahkan kedua orang tua Saka tak mengenal anaknya. Sedalam Asya sang tunangan, cinta Saka sudah mentok ke Asya. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, dan suasana mula sepi, tapi kota masih hidup dalam diam. Gedung-gedung tinggi dengan jendela yang sebagian besar sudah gelap berdiri menjulang, sementara beberapa lampu di puncaknya masih menyala, menyinari langit malam yang kelam. Perjalanan utama mulai lengang, hanya sesekali dilalui taksi dan kendaraan yang melaju cepat, seakan ingin segera mencapai tujuan. Di trotoar, hanya terlihat beberapa orang yang berjalan sendirian, entah mereka pekerja lembur yang baru pulang atau penikmat malam yang sedang mencari ketenangan. Suara deru angin dan gemerincing lampu lalu lintas yang berganti warna menjadi pengiring suasana malam yang tenang tapi misterius. Aroma khas jalanan kota, sedikit asap, sedikit dingin, dan samar-samar aroma makanan terasa lebih kuat. Dalam kesunyian ini, di kejauhan, papan iklan elektronik masih berkedip dan lampu-lampu jalanan memberi semburat cahaya. Oranye yang temaram. Ada kedamaian yang tak biasa, seolah-olah kota yang selalu sibuk akhirnya sedang mengambil napas panjang, menunggu fajar untuk kembali hidup dengan hiruk pikuk yang sama. Di salah satu klub terbesar dan termewah di kawasan Jakarta, lampu warna-warni berkedip-kedip memenuhi ruangan dengan nuansa energi yang intens. Musik menggelegar dari speaker besar, membuat setiap orang merasakan irama sampai ke tulang, suara tawa, obrolan, dan sesekali suara teriakan riang saling bercampur dengan dead lagu yang sedang populer. Di depan, ada bar dengan bartender sibuk mengocok koktail, melayani pesanan minuman yang tiada henti. Orang-orang di sekelilingmu tampak asyik, ada yang menari, mengangkat gelas mereka, atau sekadar berbicara sambil tertawa dengan teman-temannya. Udara hangat, bercampur aroma parfum dan sedikit asap, menambah suasana malam yang penuh kehidupan. Rasanya seperti berada di dunia yang berbeda, tempat semua orang datang untuk melepaskan penat sejenak. Gue mau lagi. Perempuan itu menyodorkan gelasnya kepada sang bartender itu. Maaf Nona, Anda sudah menghabiskan 3 botol. Anda sudah sangat mabuk, jawab sang bartender mengingatkan. Bak lo itu cuma pelayang jing. Gak usah banyak ngomong. Greta membanting gelas kaca itu, lalu ia berjalan sempoyongan karena sudah terlalu mabuk. Dunia Greta tidak sebersih itu, ia terbiasa dengan dunia malam keluar. Masuk klub hampir setiap malam. Hai manis, perlu aku temani malam ini. Goda pria yang menghampiri Greta. Pergi loh, gue lagi nggak mood. Greta mendorong kasar tubuh pria itu, lalu tatapan matanya menyipit, menggeleng-gelengkan kepalanya, pandangan matanya perlahan memudar. Ia berjalan menghampiri sosok yang tak asing di pandangannya. Maceka, anjing. Jalang mana yang lo lagi? Masukin lobangnya ha. Cecar Greta kepada kedua sejoli yang tengah asik bercumbu itu.